Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada video ini. Selamat datang di video pembelajaran matematika program paket B. Pada video kali ini kita akan belajar matematika dengan cara yang sederhana, pelan, dan mudah dipahami, khususnya tentang perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100. Namun pada video kali ini saya akan khusus menjelaskan tentang perkalian bilangan cacah sampai 100. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dimudahkan dalam mengerti materi pembelajaran pada video ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Oke, baik, berdoa telah selesai. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada video ini yaitu yang pertama dapat melakukan perkalian bilangan cacah sampai 100. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi materi pertama kita pada video kali ini yaitu tentang perkalian bilangan cacah sampai 100. Jadi ingatkah Bapak Ibu sekalian tentang penjumlahan? Bagaimana cara menghitung perkalian sebagai penjumlahan berulang? Jadi perkalian ini merupakan penjumlahan yang diulang. Ayo coba jadi Bapak Ibu sekalian coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat beberapa kelompok pensil. Jadi ada 5 kelompok pensil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok pensil. Yang mana di setiap kelompoknya itu terdiri dari 2 pensil. 1, 2 terdiri dari 2 pensil. Oke. Pada gambar yang ditunjukkan ini ada 5 kelompok pensil. Setiap kelompok itu berisi 2 pensil. Jumlah seluruhnya adalah untuk perkalian, maka 5 kelompok pensil ini adalah kelompok pensil dikali dengan 2 anggota pensil pada setiap kelompoknya, di mana setiap kelompok pensil itu memiliki 2 pensil. Jadi di sini 2 pensil pada setiap kelompok. Ini adalah total kelompok pensil. Dan ini adalah pada setiap kelompok pensil itu terdiri dari 2 pensil. Jadi dalam perkalian, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu cukup menjumlahkan setiap jumlah dari setiap anggota pensil sebanyak 5 kali. Jadi dari sini 1, 2, 1, 2,
3, 4, 5. Kita jumlahkan 2 sebanyak 5 kali. Karena pensil memiliki 5 kelompok, maka 2-nya ini kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sama dengan 10. Kita lanjut pada contoh yang lain. Sini terdapat bunga melati, gambar bunga melati. Ada 4 kelompok bunga melati. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tangkai gitu kayaknya. Mana di setiap tangkainya memiliki 5 bunga melati. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap tangkai bunga melatinya itu dia memiliki 5. Jadi kita cukup dari setiap tadi kan ada 5 anggota bunga 5 bunga melati pada setiap tangkai, sedangkan tangkainya ada 4. Jadi kita cukup tambahkan 5-nya ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Maka jumlah seluruh bunga melatinya ada 20. Oke, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Ada berapa kelompok mobil mainan dalam dan ada berapa mobil mainan dalam setiap kelompok? Oke, jadi kita jawab dulu pertanyaan pertama, yaitu ada berapa kelompok mobil mainan. Jadi kita hitung pada setiap kelompok yang terdiri. Ini satu kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok mobil mainan. 5 kelompok. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah yang ini. Ada berapa mobil mainan dalam setiap kelompok? Jadi dalam setiap kelompok, karena dalam setiap kelompok mobil mainannya itu jumlahnya sama, maka kita cukup menghitung pada satu kelompok saja. Ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 mobil mainan. Mobil mainan dalam satu kelompok. Oke. Untuk memudahkan kita menghitung jumlah keseluruhannya, kita cukup menambahkan 6 sebanyak 5 kali, karena mobil mainannya ada 6, sedangkan kelompok mobilnya itu ada 5. Jadi kita cukup jumlahkan 6 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tambah 6 hasilnya 12. 12 tambah 6 hasilnya 18. 18 tambah 6 hasilnya 24. 24 tambah 6 hasilnya adalah 30. Jadi total keseluruhan mobil yang ada dalam kotak ini adalah 30. Dalam bahasa perkaliannya itu kita cukup tulis aja 5 dikali 6 seperti ini. 5 kali 6 sama dengan 30.
Kemudian ada lanjutannya. Kalau dijadikan 6 kelompok, masing-masing kelompok berisi 5 mobil mainan. Jadi mobil mainan yang berisi 5 kelompok tadi dibagi lagi menjadi 6 kelompok, yang mana setiap kelompoknya itu berisi 5 mobil mainan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas 6 kelompok. Jadi kita cukup menjumlahkan 5 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 25 tambah 5, 25. 25 tambah 5, yaitu 30. Jadi total dari keseluruhan mobil yang sudah dijadikan 6 kelompok tadi masih tetap sama, yaitu 30. Dalam bahasa matematikanya itu ditulis seperti ini. 6 kali 5 sama dengan 30. Maka kita bisa simpulkan bahwa 5 kali 6 itu sama dengan 6 kali 5. Atau nilai dari 5 kali 6 itu sama dan setara dengan 6 kali 5. Dari kesimpulan ini kita bisa menemukan bahwa dua bilangan perkalian, dua buah bilangan yang sama jika dikalikan maka hasilnya akan sama. Meskipun kedua bilangan tersebut dibalik seperti itu. Oke, baik, kita lanjut pada latihan. Sini saya akan mengisi dulu, dan nanti pada akhir video ini akan ada kuis, dan di situ Bapak dan Ibu akan mengisinya sendiri seperti itu. Jadi kita mulai pada soal yang pertama, yaitu isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat sesuai gambar. Jadi kita perhatikan gambarnya ini ada berapa, di setiap kelompoknya ada berapa anggotanya, atau di setiap kelompok ada berapa banyak. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Oke, jadi ada 3. Ada 3 dan kelompoknya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 3 yang dijumlahkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3 adalah 12. Dalam kalimat perkaliannya itu, jadi dia 4 kelompok, 4 kali 3, 4 kelompok, yang mana setiap kelompoknya itu ada 3 kelereng. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Oke. Kita lanjut pada soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 ini ada gambar topi, yang mana setiap kelompoknya itu terdapat 5 topi. Terdapat 5 topi. Oke, 5 topi yang terdiri dari berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari 5 kelompok. Jadi 5 topi dalam satu kelompok ini kita jumlahkan sebanyak 5 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5
hasilnya adalah sebelum kita menentukan hasilnya, kita tentukan dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya tadi topinya ada 5 kelompok. Topinya terdiri dari 5 kelompok dikali dengan pada setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 topi. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 hasilnya adalah 25. Jadi 5 kali 5 itu hasilnya adalah 25. Kita lanjut pada soal berikutnya, soal yang ke-C. Sini terdapat album ya, komik. Sini ada komik gitu. Komik ini ada berapa kelompok? Kita hitung, karena di sini tidak ada lagi penjumlahan seperti tadi, maka kita terlebih dahulu kita tentukan dulu berapa kelompok komik ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok komik. Kemudian kita tulis dulu 9. Kemudian dalam satu kelompok komik itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 anggota. Jadi 9 kali 4 kita cukup jumlahkan. 9 kali 4 9, dijumlahkan sebanyak 4 dijumlahkan sebanyak 9 kali. Jadi seperti ini, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 tambah 4 hasilnya 8, 8 tambah 4 hasilnya 12, 12 tambah 4 hasilnya 16, 16 tambah 4 hasilnya 20, 20 ditambah 4 hasilnya 24, 24 tambah 4 hasilnya 28, 28 tambah 4 hasilnya 32, 32 tambah 4 hasilnya 36. Jadi total dari keseluruhan komik ini adalah 36. Maka hasil dari 9 kali 4 sama dengan 36. Kita lanjut pada soal bagian D. Sini terdapat pena. Pena ini memiliki beberapa anggota. Anggota pertama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelompok pena. Kita kalikan dengan jumlah pena dalam satu kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 7 dijumlahkan sebanyak 7 kali. 7 dijumlahkan sebanyak 7 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 7 tambah 7. 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 hasilnya 28, 28 tambah 7 hasilnya 35, 35 tambah 7 hasilnya 42, 42 tambah 7 hasilnya 49. Jadi hasil dari 7 kali 7 itu sama dengan 49.
Total dari pena keseluruhannya itu adalah 49. Kita lanjut pada soal yang bagian E. Di sini kita akan menentukan jumlah dari keseluruhan kelerengnya dengan menentukan berapa banyak kelompoknya terlebih dahulu. Kita mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 8 kelompok kelereng. Kita kalikan dengan jumlah kelereng dalam satu kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 8 kali 6. Jadi Bapak Ibu cukup menjumlahkan 6 sebanyak 8 kali. Delapan kali 6 hasilnya adalah 48. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada soal nomor 2. Kita mulai dari soal nomor 2 bagian A. Pada bagian A, pada soal nomor 2 ini kita diperintahkan untuk mengisi titik-titik dengan pilihan jawaban yang berada di sebelah kanan. Jadi setelah Bapak Ibu menjawab satu persatu dari soal nomor 2 ini, Bapak Ibu diperintahkan untuk memilih jawaban yang ada di sebelah kanan ini. Oke, kita langsung saja dari 2A. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya adalah, karena di sini 5, maka 8 kali 9 tidak mungkin, karena di sini adalah 5 yang dijumlahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 kali 8 juga tidak mungkin. Jadi sisa jawabannya itu tinggal kita jumlahkan saja. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 5 30, 30 tambah 5 35. Jadi jawaban yang tepat adalah 35. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu 9 tambah 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 9. Di sini 9-nya dijumlahkan sebanyak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita dapat ya, di sini 9-nya dijumlahkan sebanyak 8 kali. Jadi tulisannya adalah 8 dikali dengan 9. Oke. Jadi kita akan tandai terlebih dahulu jawaban yang telah ada, 35 dan 8 kali 9. Sisa yang bagian C. Pada bagian C sini 7-nya dijumlahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7-nya dijumlahkan sebanyak 9 kali. Karena ini tidak mungkin, ini adalah 9 kali 8, maka otomatis jawabannya adalah 63. Cuman untuk memastikan, mari kita menjumlahkan terlebih dahulu. 7 tambah 7 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 7 35, 35 tambah 7 42, 42 tambah 7 49, 49 tambah 7 56, 56 tambah 7 hasilnya adalah 63. Oke, jadi yang benar adalah 63. Selanjutnya kita masuk pada bagian D.
Pada bagian D, 8-nya dijumlahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah jawaban yang tepat untuk bagian D. 9 kali 8. Oke. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga. Di sini kita akan menghitung hasil perkalian dari 3 kali 4, 5 kali 7, 7 kali 8, dan 9 kali 7. Kita mulai dari 3 kali 4. 3 kali 4 artinya 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. 4 tambah 4. 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, jadi 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4 adalah 12. Kemudian kita lanjut pada 5 kali 7. 7-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 7 dijumlahkan sebanyak 5 kali, jadi 7 tambah 7 14. 14 tambah 7 21. 21 tambah 7 hasilnya 28. 28 tambah 7 hasilnya 35. Jadi 5 kali 7 adalah 35. Sekarang 7 kali 8. Di sini 7 kali 8 itu 7 kali 8 itu artinya 8-nya dijumlahkan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya dikalikan sebanyak 7 kali. 7 kali 8 hasilnya adalah 56. Kita lanjut sama 9 kali 7. Artinya 7-nya dijumlahkan sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 7 hasilnya adalah 63. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini ada soal cerita. Jadi nomor 4 ini kita akan jawab di sini. Nomor 4 ya. Oke, pada soal cerita ini mari kita baca terlebih dahulu. Sebelum kita menjawab, mari kita baca soalnya pelan-pelan. SD Pelangi memiliki 6 kelas dan setiap kelas terdapat 2 papan tulis. Berapakah banyak papan tulis yang dimiliki SD Pelangi? Sekarang kita pahami dulu ceritanya baik-baik. Dari soalnya kita menemukan bahwa setiap kelas jumlah papan tulisnya itu sama, yaitu 2 papan tulis. 2 papan tulis pada setiap kelas. 2 papan tulis pada setiap kelas. Pada setiap kelas. Dan kelasnya itu ada 6. Total kelasnya ada 6. Sebelum kita menggunakan perkalian, kita bisa menghitungnya dengan penjumlahan. Jadi caranya karena setiap kelas punya 2 papan tulis, maka kita menjumlahkan angka 2 sebanyak 6 kali. 6 di sini artinya 6 kelompok gitu. Jadi dalam satu kelas itu dia punya 2 papan tulis. Maka kita bisa lakukan penjumlahan dengan 2 dijumlahkan sebanyak 6 kali. 2 tambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan sebanyak 6 kali. 2 tambah 2 hasilnya 4. 2
2 tambah 2 hasilnya 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 hasilnya adalah 12. Jadi disinilah fungsi perkalian. Karena tadi kita menjawabnya dengan penjumlahan berulang, perkalian atau disebut juga dengan perkalian, maka cara cepat untuk menghitung penjumlahan yang sama dan berulang seperti ini. Cara cepat untuk kita menghitung penjumlahan yang sama dan berulang seperti ini yaitu dengan cara melakukan perkalian. Jadi bisa kita tulis begini, 6 kelas dikali dengan 2 papan tulis. 6 kelas dikali dengan 2 papan tulis, maka hasilnya adalah 12 papan tulis. 12 papan tulis. Artinya SD Pelangi memiliki 12 papan tulis dari total keseluruhannya ya. Lanjut pada soal nomor 5. Pada soal nomor 5 kita perhatikan lagi dulu soalnya. Oke, baik. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Jadi, pada soal nomor 5 ini guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Terbentuk 6 kelompok. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Jadi dari soalnya ini kita bisa mengetahui bahwa setiap kelompok itu beranggotakan 5 siswa. Setiap kelompok itu beranggotakan 5 siswa. Nah, dari anggota 5 siswa itu terbentuklah 6 kelompok secara menyeluruh yang dibagi rata ya. Oke, sekarang artinya setiap kelompok memiliki jumlah siswa yang sama. Dari soal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setiap siswa itu memiliki jumlah siswa yang sama, yaitu 5 siswa dan jumlah kelompoknya ada 5. 5 siswa dan 5 kelompok ya yang terbentuk, 6 kelompok yang terbentuk. 5 siswa dan 6 kelompok yang ada. Kalau kita hitung satu persatu dengan penjumlahan, maka kita menjumlahkan angka 5 sebanyak 6 kali karena yang terbentuk adalah 6 kelompok. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kelompok. Kita jumlahkan keseluruhannya. 5 tambah 5 hasilnya 10, 10 tambah 5 hasilnya 15, 15 tambah 5 hasilnya 20, 20 tambah 5 hasilnya 25, 25 tambah 5 hasilnya adalah 30. Jumlah kelompok dikali jumlah siswa di setiap kelompok itu hasilnya itu adalah 30 jika kita melakukan penjumlahan berulang. Nah, karena penjumlahan ini berulang dan jumlahnya sama, maka kita bisa melakukan yang seperti di nomor 4 tadi, yaitu perkalian. Jumlah kelompok dikali dengan jumlah siswa di setiap kelompok. Jadi jumlah kelompoknya berapa? 6. Jumlah kelompoknya ada 6 dikali dengan jumlah siswa di setiap kelompok. Pada setiap kelompok itu kan terdiri dari 5 siswa, beranggotakan 5 siswa kali 5. Maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 30. Jadi jumlah siswa seluruhnya dalam satu kelas itu adalah 30 siswa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena saya telah menjelaskan materi pembelajaran pada video ini, waktunya seperti biasa kita akan melakukan kuis. Kuisnya
terdapat 5 soal. Dengan setiap soal itu saya memberikan waktu selama 30 detik untuk Bapak Ibu sekalian membaca serta memilih jawaban yang tepat dari setiap soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, jumlah nanas. Jumlah seluruh nanas adalah 1, 2, 3, 4. Silakan Bapak Ibu pilih jumlah seluruh nanas yang ada dalam gambar ini. Dan pilihlah opsi jawaban yang paling tepat. Waktu 30 detik saya mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi jawaban A adalah opsi yang paling benar. Di sini pada soal ini menyatakan bahwa jumlah seluruh nanas adalah, dia menyatakan jumlah seluruh nanas. Pada nanas di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kelompok dengan setiap kelompoknya terdiri dari 2 nanas, 1, 2. Jadi 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jumlah seluruh bunga adalah, silakan Bapak Ibu perhatikan gambar dan jawabannya. Saya kasih waktu 30 detik untuk memilih opsi jawaban yang paling tepat. 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, karena 30 detik telah berlalu dan opsi jawaban B adalah opsi yang paling tepat. Jumlah seluruh bunga adalah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok bunga. 5 kelompok bunga dengan setiap kelompoknya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Setiap kelompok terdiri dari 4 bunga, maka 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Seorang petani menanam 5 baris tanaman jagung. Setiap baris berisi 6 tanaman jagung. Berapa jumlah tanaman jagung seluruhnya? Silakan Bapak Ibu perhatikan soal ceritanya dengan baik dan pilihlah opsi jawaban yang paling tepat. 30 detik saya mulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi jawaban B adalah opsi yang paling tepat. Bapak Ibu perhatikan di sini dalam soalnya itu ada seorang petani menanam 5 baris tanaman jagung. 5 baris tanaman jagung. Kemudian setiap barisnya berisi 6 tanaman jagung. Jadi 5 baris tanaman jagung dikali dengan 6 tanaman jagung pada setiap barisnya. 5 kali 6, 6-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 30. Lanjut pada soal yang keempat. Di sebuah warung terdapat 4 rak minuman. Setiap rak berisi 9 botol minuman. Berapa jumlah botol minuman seluruhnya? Silakan Bapak Ibu perhatikan baik-baik soal cerita yang ada di sini. Kemudian pilihlah opsi jawaban yang paling tepat. 30 detik, saya mulai dari sekarang.
Baik, Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi jawaban A adalah yang paling tepat. Karena di sini di sebuah warung terdapat 4 rak minuman dan di setiap raknya itu terdiri dari 9 botol. Maka dalam perkalian kita bisa tuliskan 4 kali 9. 4 kali 9 hasilnya adalah 36. 4 kali 9 setara dengan 9 tambah 9 tambah 9. 9 yang dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Jumlah seluruh buku adalah, silakan Bapak Ibu sesuaikan, perhatikan gambarnya, dan pilih opsi jawaban yang paling tepat. 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu, 30 detik telah berlalu dan opsi jawaban A adalah yang paling tepat. Kenapa opsi jawaban A adalah paling tepat? Karena di sini terdapat 3 kelompok buku. Dan setiap kelompok terdiri dari 4 buku. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita tuliskan 3 dikali sebanyak kali 4 atau 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. 3 kali 4 seperti ini. Atau ini dalam penjumlahan itu 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 4 tambah 4. Dan opsi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kuis pada video ini. Semoga materi yang kita pelajari pada video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman Bapak dan Ibu. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Saya akhiri video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti bacaan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.